Baik, selamat malam Bapak Sunar, selaku dosen pengampu pada mata kuliah malam hari ini. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan materi yang kami dapat, yaitu yang berjudul Mampu Memahami Profesi Akuntansi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Dima Deriana Darmayanti, nomor absen 5 sebagai pemateri pertama. Dan yang kedua itu ada saya sendiri, Ana Agung Rati Anjeli, nomor absen 22 sebagai pemateri kedua sekaligus sebagai moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai presentasi kami pada malam hari ini. Untuk materi yang pertama saya serahkan kepada Riana untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mampu menyebutkan definisi IFAC Code of Ethics, di mana IFAC adalah International Federation of Accountant, adalah organisasi global untuk profesi akuntansi. IFAC berkomitmen untuk melindungi kepentingan umum dengan mengembangkan standar internasional menjadi berkualitas tinggi, mempromosikan nilai-nilai etika secara intensif, mendorong kualitas praktiknya, dan mendukung pembangunan di segala bidang profesi di seluruh dunia. Kode etik ini meliputi dalam 3 bagian. Yang pertama ada bagian A, adalah bagian yang menetapkan prinsip-prinsip dasar etika untuk akuntan dan menyediakan kerangka kerja konseptual untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Kerangka kerja konseptual menyediakan kerja konseptual guna mengidentifikasikan ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika, untuk mengevaluasi pengaruh signifikan dari ancaman-ancaman itu, dan menerapkan perlindungan untuk mengurangi ancaman-ancaman hingga ke tingkat yang dapat diterima. Untuk bagian B dan C menggambarkan bagaimana kerangka kerja konseptual diterapkan dalam situasi khusus. Kerangka kerja konseptual mengandung contoh penjagaan terhadap prinsip dasar dan juga mengandung contoh situasi di mana penjagaan keamanan tidak tersedia, sehingga tercipta ancaman-ancaman yang seharusnya bisa dihindari. Bagian B diterapkan profesi akuntansi dalam praktek untuk kepentingan publik, sedangkan untuk bagian C diterapkan profesi akuntan dalam praktek untuk dunia bisnis. Dalam praktek profesi akuntan untuk kepentingan publik mungkin juga ditemukan tuntutan kode etik bagian C yang relevan dengan kondisi mereka sebenarnya. Materi berikutnya ada menyebutkan kode etik IAI, di mana kode etik IAI adapun prinsip dasar perilaku etisnya. Yang pertama ada integritas, di mana integritas berkaitan dengan profesi auditor yang dapat dipercaya karena menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Integritas tidak hanya berupa kejujuran, tetapi juga sifat dapat dipercaya, bertindak adil, dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada objektivitas, di mana auditor yang objektif adalah auditor yang tidak memihak, sehingga independensi profesinya dapat dipertahankan, atau dengan kata lain auditor mengambil keputusan berdasarkan seluruh bukti yang tersedia dan bukannya karena pengaruh atau berdasarkan pendapat atau prasangka pribadi maupun tekanan dan pengaruh orang lain. Yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian, di mana berdasarkan prinsip kompetensi dan kehati-hatian, auditor hanya dapat melakukan sesuatu audit apabila ia memiliki kompetensi yang diperlukan atau menggunakan bantuan tenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara memuaskan. Untuk itu, auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keahlian profesinya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa instansi tempat ia bekerja atau auditan dapat menerima manfaat dari layanan profesinya berdasarkan pengembangan praktik, ketentuan, dan teknik yang terbaru. Yang keempat ada kerahasiaan, di mana auditor harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya dalam melakukan audit. Walaupun keseluruhan proses audit mungkin harus dilakukan secara terbuka dan transparan, informasi tersebut merupakan hak milik auditan. Maka itu, auditor harus memperoleh persetujuan khusus apabila akan mengungkapkannya, kecuali adanya kewajiban pengungkapan, karena peraturan perundang-undangan kerahasiaan ini harus dijaga sampai kapanpun, bahkan ketika auditor telah berhenti bekerja pada instansinya. Dan yang terakhir ada ketetapan bertindak. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai menyebutkan kode etik IAPI, di mana prinsip-prinsip fundamental etika IFAC ada 5 bagian, yaitu yang pertama ada integritas, di mana seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Yang kedua ada objektivitas, di mana seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain, sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.
Yang ketiga ada kompetensi profesional dan kehati-hatian, di mana seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik legislasi dan teknik terkini. Yang keempat ada kerahasiaan, di mana seseorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis, serta tidak boleh mengungkapkan informasi siapapun kepada pihak ketiga ataupun tanpa izin yang benar dan spesifik. Yang terakhir ada perilaku profesional, di mana seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Baik, untuk materi berikutnya ada menyebutkan kode etik dari IAMI, di mana Institut Akuntan Manajemen Indonesia, organisasi pada umumnya menerapkan standar perilaku untuk para manajer dan pekerja. Asosiasi profesional juga menetapkan standar etika akuntan manajemen, membantu manajer untuk meningkatkan kinerja ekonomis perusahaan. Kode etik akuntan manajemen di luar negeri menurut James Breckner, yaitu dalam manajemen akunting ada 10 nilai inti yang diidentifikasikan menghasilkan prinsip-prinsip yang melukiskan benar dan salahnya dalam kerangka umum, di mana ada 10 nilai tersebut. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada mau memegang janji, keempat ada kesetiaan, kelima ada keadilan, dan keenam ada kepedulian terhadap sesama, ketujuh ada penghargaan kepada orang lain, kedelapan ada kewarganegaraan yang bertanggung jawab, yang kesembilan ada pencapaian kesempurnaan, dan yang terakhir ada akuntabilitas, di mana IMAI atau Institute of Management Akuntan mengeluarkan suatu pernyataan yang menguraikan tentang standar perilaku etis akuntan manajemen. Kode etik IMA menerapkan standar minimum perilaku yang ditujukan untuk mengarahkan akuntan manajemen dan menginspirasikan profesionalisme yang sangat tinggi pada semua level akuntan manajemen. Dengan mematuhi standar ini, akuntan manajemen meningkatkan derajat profesi mereka dan membantu mengembangkan hubungan kepercayaan di mana para manajer dan pihak-pihak lainnya dapat secara yakin bergantung pada pekerjaan mereka. Akuntan manajemen tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan standar ini, atau mereka tidak akan menerima pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut dari orang lain dan organisasi mereka. Adapun standar-standarnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi, di mana akuntan manajemen bertanggung jawab untuk yang pertama menjaga tingkat kompetensi profesional yang diperlukan dengan terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keahliannya. Yang kedua ada melakukan tugas-tugas profesionalnya sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku. Yang ketiga ada menyusun laporan dan rekomendasi yang lengkap serta jelas setelah melakukan analisis yang benar terhadap informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Yang kedua ada kerahasiaan. Yang ketiga ada integritas. Yang keempat ada objektivitas. Dan yang kelima ada resolusi konflik etik dalam pelaksanaan standar perilaku etis, di mana akuntan manajemen mungkin menghadapi masalah dalam mengidentifikasi perilaku yang tidak etis atau dalam menyelesaikan konflik etika, di mana ketika menghadapi isu-isu etika yang penting, akuntan manajemen harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan organisasi dalam mengatasi konflik. Baik, sekian materi dari saya waktu akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mampu menyebutkan kode etik IAI KASP atau Kompartemen Akuntansi Sektor Publik. Untuk akuntansi sektor publik, aturan etika ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI KASP. Sampai saat ini, aturan etika ini masih dalam bentuk exposure draft yang penyusunannya mengacu pada Standard of Professional Practice on Ethics yang diterbitkan oleh The International Federation of Accountant atau IFAC. Panduan umum lainnya yang tercantum dalam aturan etika IAI KASP terdiri dari 3 hal, yaitu panduan good corporate dari organisasi atau instansi tempat auditor bekerja, panduan identifikasi pertentangan kepentingan, panduan atas pemberian fasilitas dan hadiah, dan panduan penerapan aturan etika bagi auditor yang bekerja di luar wilayah hukum aturan etika. Aturan etika IAI KASP memuat 7 prinsip dasar perilaku etis auditor dan 4 panduan umum lainnya berkenaan dengan perilaku etis tersebut.
Prinsip dasar perilaku etis auditor yang pertama ada integritas, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian, dan yang keempat ada kerahasiaan, yang kelima ada ketetapan bertindak, dan yang keenam ada standar teknis dan operasional. Yang pertama, integritas. Integritas berkaitan dengan profesi auditor yang dapat dipercaya karena menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Integritas tidak hanya berupa kejujuran, tetapi juga sifat dapat dipercaya, bertindak adil, dan berdasarkan keadaan sebenarnya. Yang kedua, objektivitas. Auditor yang objektif adalah auditor yang tidak memihak sehingga independensi profesinya dapat dipertahankan, atau dengan kata lain, auditor mengambil keputusan berdasarkan seluruh bukti yang tersedia. Dan yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian. Berdasarkan prinsip kompetensi dan kehati-hatian, auditor dapat melakukan suatu audit apabila ia memiliki kompetensi yang diperlukan atau menggunakan bantuan tenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara memuaskan. Yang keempat ada kerahasiaan. Auditor harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya dalam melakukan audit. Walaupun keseluruhan proses audit mungkin harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Informasi tersebut merupakan hak milik audit, untuk itu auditor harus memperoleh persetujuan khusus apabila akan mengungkapkannya. Yang kelima ada ketetapan bertindak. Auditor harus dapat bertindak secara konsisten dalam mempertahankan reputasi profesinya serta lembaga profesi akuntan sektor publik, dan menahan diri dari setiap tindakan yang dapat mendiskriminasikan lembaga profesi atau dirinya sebagai auditor profesional. Dan yang terakhir itu ada standar teknis dan operasional. Auditor harus melakukan audit sesuai dengan standar auditor yang berlaku, yang meliputi standar teknis dan profesional yang relevan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan Pemerintah Republik Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada mampu menyebutkan kode etik profesi dalam asosiasi akuntansi. Auditor APIP, aparat pengawas intern pemerintah, adalah pegawai negeri yang mendapat tugas antara lain untuk melakukan audit. Karena itu, auditor pemerintah dapat diibaratkan sebagai kaki tangan terkait pendekatan dan ketekunan sebagai pegawai negeri, sedangkan kaki kiri terkait pendekatan ketekunan profesinya. Auditor APIP yang meliputi auditor-auditor di lingkungan BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan LPND, dan Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam menjalankan tugas auditnya wajib mentaati kode etik APIP yang berkaitan dengan status sebagai pegawai negeri dan standar audit APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu ada mampu menjelaskan tentang Undang-Undang Sarbox. Undang-Undang Sarbox, keandalan dan ketepatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan merupakan hal yang penting untuk mendapatkan kepercayaan dari investor. Di Indonesia dan di negara maju, tingkat keandalan dan ketepatan laporan keuangan masih belum seperti yang diharapkan. Kongres Amerika beraksi dengan mengeluarkan suatu undang-undang ACT yang disebut sebagai Sarbanes-Oxley. ACT ini diharapkan akan meningkatkan ketepatan dan keandalan dari laporan keuangan. Sarbanes-Oxley atau kadang singkatan dari SOX, SOA atau Sarbox. Undang-undang ini diprediksi oleh Senator Paul Sarbanes. Sarbox memiliki nama panjangnya tersendiri, yaitu Public Company Accounting Reform and Investor Protection, yang berarti undang-undang tentang penetapan kembali akuntansi perusahaan publik dan perlindungan terhadap investor. Undang-undang ini membentuk kerangka kerja untuk memoderasi serta mereformasi pengawasan serta aturan audit perusahaan publik. Isi pokok dari Sarbanes-Oxley yaitu peningkatan transparansi dari pengelolaan manajemen sebagai agen yang diserahi wewenang oleh pemegang saham. Yang kedua, peningkatan tanggung jawab manajemen sebagai pemilik dari sistem internal control atau IC untuk mengupayakan perbaikan terus-menerus terhadap IC yang di perusahaan dengan memaksa direksi membuat pernyataan atas kondisi IC pada saat menyerahkan laporan keuangan. Yang ketiga, penurunan risiko kecurangan yang dilakukan oleh direktur. Yang keempat, memaksa auditor untuk melakukan atestasi atas pertanyaan kondisi IC yang disebut oleh direksi.
Dengan demikian, mendorong auditor akan lebih serius dan cermat dalam melihat sistem IC yang diterapkan di perusahaan dan lebih serius lagi memeriksa adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Dan yang terakhir itu ada menjaga independensi auditor dan kantor akuntan publik. Walaupun kondisi pasar modal di Indonesia belum semaju AS, namun prinsip-prinsip dasar SOX seperti peningkatan transparansi, tanggung jawab manajemen, dan lain-lain sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pada saat ini, Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang yang mengatur sistem audit suatu perusahaan sebaik SOX. Namun, beberapa undang-undang peraturan dikeluarkan lembaga resmi tertentu memiliki kesamaan dengan SOX. Undang-undang dan peraturan tersebut antara lain Pernyataan Standar Audit PSA nomor 62 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Pernyataan ini berisi mengenai syarat agar kantor akuntan publik yang sedang memeriksa laporan keuangan badan milik negara atau badan yang menerima bantuan keuangan dari negara untuk memeriksa kondisi kontrol internal. Yang kedua, bagi industri perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan yang mengharuskan direksi bank untuk melakukan pernyataan mengenai kondisi kontrol internalnya di tingkat kepatuhan. Baik, untuk materi yang terakhir itu ada mampu menyebutkan PMK nomor 17/2008 dan peraturan pemerintahan Indonesia lainnya yang relevan. Pembentukan Sarbanes-Oxley ACT berdampak terhadap profesi akuntansi di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan di Indonesia terkait dengan pembentukan Sarbanes-Oxley ACT, di antaranya Keputusan Menteri Keuangan KMK tanggal 30 September 2002 nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Selanjutnya, Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Februari 2008 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2028 tentang jasa akuntan publik yang merupakan penyempurnaan kepatuhan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 dan nomor 359/KMK.06/2023 tentang jasa akuntan publik yang dianggap sudah tidak memadai. Yang kedua ada Keputusan Menteri BUMN tanggal 31 Juli 2002 nomor KEP/117/M/MBU/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada BUMN. Dan yang ketiga ada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal BapemPam tanggal 12 November 2002 nomor KEP/20/PM/2002 tentang independensi akuntansi yang memberikan jasa audit di pasar modal. Yang selanjutnya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam tanggal 22 Desember 2003 nomor KEP/40/PM/2003 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Dan yang terakhir ada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam tanggal 24 September 2004 nomor KEP/29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit. Baik, untuk selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa diketikkan pada kolom komentar. Terima kasih. Baik, kesimpulan yang dapat diambil pada materi kami malam hari ini, semua etika profesi akuntansi ini sebagai dasar atau pedoman bagi seorang akuntan di dalam menjelaskan tugasnya, hak dan kewajibannya. Untuk itu, semua dasar-dasar etika profesi akuntansi ini harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik. Tujuannya, adanya kode etik adalah menjadikan akuntan yang berintegritas, objektif, jujur, profesional dalam melakukan pekerjaan, serta menjunjung tinggi hakikat martabat seorang akuntan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.